Namanya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Syekh artinya orang yang berilmu. Yusuf, nama dia Syekh Yusuf. Ujung namanya Al-Makassari karena dia orang Makassar. Lalu kemudian dia melawan Belanda. Dia bukan raja, tapi dengan ilmunya dia mursyid tarekat, dua tarekat. Yang pertama tarekat Khalwatiyah, yang kedua adalah tarekat yang disebut dengan Syattariyah. Orang mengatakan orang tarekat itu hanya zikir saja. Puncak daripada zikir adalah jihad. Jadi kalau ada orang hanya sibuk zikir, itu belum sampai puncaknya. Puncaknya adalah jihad dan dia melawan Belanda. Menurut Belanda ini orang berbahaya. Akhirnya dibuang dia ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia tidak stres, dia tidak depresi, dia malah berdakwah. Orang Ceylon masuk Islam. Akhirnya dia dibuang lagi ke Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan pun dia juga berdakwah. Dan dia mendapat gelar pahlawan dari Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Jadi ada orang yang menjadi ulama, ada orang yang menjadi penguasa, raja-raja. Tapi ada kami perempuan Pak Ustadz, kami bukan ulama, kami juga bukan raja. Justru perempuanlah yang melahirkan ulama dan melahirkan raja-raja. Makanya perempuan itu ibadahnya itu ya mengandung, itu ibadah. Makanya kalau ada tetangga kita yang selalu ngejek, apa ini kamu? Tahun lalu mengandung, ini mengandung, ibadah. Karena kalau ada orang rajin baca Quran setelah meninggal dunia putus. Ada orang yang rajin berzikir setelah meninggal dunia putus. Tapi orang yang punya anak, anaknya menjadi ulama, anaknya menjadi penguasa, maka itu akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Yang namanya dakwah itu menyampaikan khutbah di mimbar. Yang namanya dakwah itu berceramah di atas pentas. Perlu diluruskan. Ada orang yang tidak berceramah, dia diam saja, tapi orang takut melakukan perbuatan tercela. Orang kalau dia sudah datang, orang ketakutan. Ustaz Abdul Somad berceramah pakai sound system menggelegar suaranya. Orang belum tentu takut. Tapi kalau dia yang datang, dia nggak ngomong, orang takut. Siapa dia? Jaksa. Bapak Kajari. Pak Kajari nggak perlu khutbah, nggak perlu ceramah. Cukup diam saja, datang